Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lulu Puspitasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan di forum keempat. Mata kuliahnya auditing 1 ya. Jadi pertanyaan pertama, ceritakan dengan kalimat Anda mengenai IFAC, IFRS, dan ISA. Yang pertama, IFAC itu International Federation of Accountants. Federasi Akuntan Internasional adalah satu organisasi global untuk profesi akuntansi yang didedikasikan untuk melayani kepentingan publik dengan memperkuat profesi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi internasional yang kuat. Terdiri dari 179 anggota dan asosiasi di 139 negara dan wilayah hukum. Tujuannya adalah mengembangkan profesi akuntan dunia yang terkoordinasi dalam standar yang harmonis dengan membentuk subkomite tetap yang dinamakan Komite Praktik Auditing Internasional. Yang kedua itu IFRS, International Financial Reporting Standards, adalah standar akuntansi yang dikembangkan International Accounting Standard Boards atau IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Tujuan didirikan IFRS tersebut itu untuk menciptakan bahasa akuntansi yang umum sehingga bisnis dan laporan keuangannya dapat konsisten dari satu perusahaan ke perusahaan atau ke negara dari negara. Dan yang dimaksud dengan ISA itu singkatan dari International Standard Auditing atau Standar International Auditing adalah standar profesional untuk audit informasi keuangan dan merupakan audit terbaru yang telah diadopsi di Indonesia. Akuntan publik wajib melakukan audit atas laporan keuangan emiten berdasarkan standar yang baru ini. Aplikasi ISA diwujudkan melalui revisi terhadap Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP guna menciptakan pelaporan keuangan yang berkualitas. Untuk pertanyaan kedua, ceritakan mengenai IAI, CA, dan KJA. Yang pertama, IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Itu berdiri pada tanggal 23 Desember 1957 yang menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional, menyusun dan menetapkan kode etik profesi, serta menyusun standar praktik akuntansi. Yang kedua itu CA, Chartered Accountant. Ikatan Akuntansi menetapkan sebutan CA sebagai akuntan profesional serta panduan standar internasional dengan tujuan pendirian pendidikan akuntan dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Kualifikasi ini juga ditetapkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan. Ada lagi yang disebut dengan KJA. KJA di sini itu adalah kantor jasa akuntansi. Adalah badan usaha yang memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, dan lain-lain. KJA harus mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan diwajibkan untuk menjadi anggota dari Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI sebelum memberikan atau menyediakan jasa akuntansi dan pajak kepada masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, ceritakan mengenai IAPI, CPA, dan SPAP dan KAP. Institut Akuntan Publik Indonesia atau yang sering disebut IAPI merupakan asosiasi profesi akuntan publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas, dan berkompetensi standar internasional. Salah satu kegiatan yang dilakukan IAPI adalah merekrut anggota dan mendidik serta melatih melalui program PPL untuk mendapatkan anggota yang profesional dan berintegritas. CPA itu singkatan dari Certified
Certified Public Accountant of Indonesia merupakan sebutan sertifikasi tertinggi profesi akuntan publik di Indonesia. Sertifikat yang berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan individu untuk berpraktek atau menginginkan keahlian yang dibutuhkan untuk berprofesi sebagai akuntan publik. Dan SPAP yang terakhir itu SPAP. Standar Profesional Akuntan Publik adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan paduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia, dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia, DSPAP-IAPI. Pernyataan standar teknisnya itu terdiri dari 5. Yang pertama, pernyataan standar auditing. Yang kedua, pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan jasa akuntansi dan review. Yang keempat, pernyataan jasa konsultasi. Yang kelima, pernyataan standar pengendalian mutu. Kantor Akuntan Publik atau KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Yang keempat, ceritakan dengan kalimat Anda mengenai pola pertanggungjawaban keuangan di lembaga pemerintahan di Indonesia. Pertanggungjawaban dari laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi proses pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas mengenai sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah. Dengan cara, laporan keuangan pemerintah harus disampaikan atau dipublikasikan kepada masyarakat sebagai salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah. Dan pertanyaan terakhir, ceritakan mengenai SPAP kita yang saat ini berbasis resiko, principle based, dan professional judgment. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP berbasis resiko menekankan terhadap aspek penilaian resiko. Auditor harus menilai, mengukur resiko, dan mengevaluasi resiko. Dalam principle based, perubahan besar dengan standar prinsip yang berbasis aturan, dan untuk professional judgment menekankan penggunaan pertimbangan profesional atau professional judgment dan skeptisisme profesional, dan perlunya ketertiban auditor yang berpengalaman, memiliki pendidikan dan pelatihan memadai, dan ciri kepribadian tertentu. Berikut sedikit penjelasan untuk forum ini. Apabila ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang benar, mohon maaf. Terima kasih.